Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Aisyah Nur Oktavia dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang ingin membahas sebuah materi, yaitu mengenai kebijakan dan konsep perpajakan di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pajak, tentu kita harus memahami apa sih pajak itu. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang nantinya juga akan digunakan untuk kepentingan rakyat kembali. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fungsi utama pajak. Fungsi utama pajak ada tiga, yaitu fungsi mengatur atau reguler, fungsi anggaran atau budgeter, dan fungsi stabilitas. Pada fungsi mengatur di sini adalah pemerintah mampu menggunakan pajak sebagai aspek yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, pajak bisa digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengondisikan situasi tertentu yang pada intinya akan menjadikan semua situasi yang ada di sebuah negara harus menguntungkan masyarakat dalam negara tersebut. Selanjutnya pada fungsi anggaran merupakan fungsi yang terpenting bagi negara yang juga disebut sebagai fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana dana pajak yang masuk ke dalam kas negara diatur dan disesuaikan dengan dasar hukum pajak yang berlaku. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan aspek penting terutama bagi pembiayaan dan pemasukan negara. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi stabilitas, yang berarti bahwa pajak juga digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Sehingga dengan adanya pajak, pemerintah memiliki hanya banyak opsi dalam membuat dan menetapkan sebuah kebijakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pajak. Jenis pajak ini tergolong menjadi tiga, yaitu yang pertama pajak berdasarkan sifat, yang kedua pajak berdasarkan instansi, dan yang ketiga atau yang terakhir pemungut pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Selanjutnya di sini terdapat pembahasan mengenai pajak berdasarkan sifat, yaitu yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung atau direct tax dan pajak tidak langsung atau indirect tax. Nah, pada pajak langsung ini merupakan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Dan apabila dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung ini memiliki sifat pungutan yang teratur dan pembayarnya dilakukan secara berkala. Sedangkan pada pajak tidak langsung merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Jadi wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak lain. Penyerahan wewenang ini juga harus didasari suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayarkan sejumlah pajak tertentu. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak berdasarkan instansi pemungut yang di mana terbagi menjadi dua, yaitu pajak daerah atau lokal dan pajak negara atau pajak pusat. Nah, pada pajak pusat ini disebut dengan pajak negara, itu merupakan pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pajak pusat adalah pajak yang diambil untuk kepentingan yang lebih luas, seperti pembangunan negeri, keamanan negara, militer, dan lain sebagainya. Nah, dengan spektrum yang luas tersebut, pajak ini juga berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Jadi contohnya seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Selanjutnya yang kedua ada pajak daerah, di mana pajak daerah ini adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten atau kota maupun provinsi. Nah, hasil pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah tersebut. Nah, contoh dari pajak
provinsi itu bisa jadi pajak kendaraan motor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Nah, kalau dari pajak kabupaten atau kota itu bisa seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Nah, pengertian mendasar dari objek pajak adalah suatu sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak adalah perorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi atau seorang pelaku pajak tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP ini merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib sebuah identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, dalam NPWP ini terdapat fungsi utama, di antaranya yang pertama ada sarana dalam administrasi perpajakan, yang kedua ada tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dan yang terakhir sebagai atau untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Nah, persyaratan perpajakan merupakan prinsip dasar yang harus ada di dalam atau di semua kegiatan perpajakan, khususnya di negara Indonesia. Nah, setidaknya ini terdapat 5 persyaratan dalam pemberlakuan pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada syarat keadilan. Sistem pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dan yang kedua ada syarat yuridis. Nah, pajak haruslah tercantum dalam undang-undang karena hanya melalui peraturan perundang-undangan berupa undang-undang sajalah pemerintah dengan mudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan. Selanjutnya yang ketiga ada syarat ekonomis. Maksudnya, sistem perpajakan tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi yang malah dapat mengakibatkan keterpurukan ataupun penurunan ekonomi nasional. Nah, yang keempat ada syarat finansial. Sistem pemungutan pajak yang ada harus dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga nantinya hasil yang dilakukan oleh perpajakan pun akan maksimal. Serta langsung dalam syarat ini juga berkaitan dengan pengelolaan biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima oleh kas negara. Selanjutnya yang terakhir ada syarat sederhana. Jadi sistem penagihan dan pengolahan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Selanjutnya di sini terdapat data. Jadi pada pengertian yang diberikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai 1.277,5 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 103,9% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2021. Nah, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar 1.072,1 triliun, maka penerimaan pajak di tahun 2021 berhasil meningkat sebanyak 19,2%. Nah, pada studi kasus ini berkaitan dengan bea materai, di mana bea materai termasuk ke dalam pajak pusat yang nantinya digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, seperti pembangunan negeri, keamanan negara, militer, dan lain sebagainya. Nah, pada 1 Januari 2021, pemerintah menerapkan berlakunya materai Rp10.000. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan salah satu alasan pemerintah menarifkan tarif bea materai sebesar Rp10.000 yaitu menyesuaikan kondisi dan perkembangan zaman yang ada. Nah, tarif 10.000 ini untuk bea materai ini dinilai tidak terlalu mahal jika menggunakan kondisi inflasi Indonesia saat ini. Kenaikan bea materai ini juga merupakan bagian dari upaya menaikkan penerimaan pemerintah pusat dari pajak. Nah, berikut ini adalah dokumen yang dikenakan bea materai 10.000, yaitu yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua ada
akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Dan yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti saham, cek, biliet giro, obligasi, suku, waran, option, deposito, dan sejenisnya. Dan yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Sekian penjelasan materi mengenai dan kebijakan pajak di Indonesia. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.